Saya akhir-akhir ini suka ya menyusuri ajaran-ajaran tradisi luhur asli dari bangsa Indonesia ya. Atau mungkin tidak berani saya klaim asli Indonesia, tetapi telah ada di bumi Indonesia dalam jangka waktu yang lama dan menjadi nafas dari masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Local wisdom yang telah lama menjadi nafas masyarakat Indonesia dari zaman dulu, jarang dibahas, akan tetapi tanpa sadar sebenarnya kita rasakan setiap saat. Ajaran nenek moyang kita yang begitu berharga, yang sebenarnya begitu luhur, dan dapat menjadi penerang dalam setiap langkah kita. Kali ini saya akan bawakan 3 buah wisdom saja ya, yang sangat terkait sebenarnya. Yang pertama adalah manunggaling kawula Gusti, yaitu konsep penyatuan hamba dan Tuhan. Dalam filsafat Jawa, manunggaling kawula Gusti menjadi dasar dari perjalanan spiritual manusia, yaitu penyatuan antara kaula yang berarti hamba dan Gusti yang diartikan sebagai Tuhan dalam konteks ini. Prinsip ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak berada di tempat yang jauh, melainkan dekat, sangat dekat, bahkan berada dalam diri setiap manusia. Ini adalah gagasan bahwa manusia dalam hakikat terdalamnya adalah bagian dari Tuhan, dan bahwa melalui penyatuan batin dan kesadaran, ia dapat mengalami kedekatan yang sejati dengan Yang Maha Kuasa. Pada dasarnya ya, manunggaling kawula Gusti adalah sebuah pemahaman yang membawa manusia untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah proses yang tidak hanya berkaitan dengan ritual atau doa, tetapi juga dengan sikap dan tindakan sehari-hari, dalam setiap pikiran, dalam setiap niat, dan dalam setiap tindakan yang penuh dengan kesadaran. Manusia diingatkan bahwa ia adalah representasi dari Tuhan di dunia, dan bahwa segala perilakunya harus mencerminkan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Sebagai contoh, ketika seorang bekerja ya, bersungguh-sungguh, jujur, ikhlas, ia sebenarnya menjalankan nilai-nilai dari manunggaling kawula Gusti. Ini bukan sekedar menjalani tugas atau memenuhi kewajiban, tetapi lebih kepada pemenuhan peran sebagai makhluk yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan, seperti cinta kasih, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam setiap tindakan yang dilakukan, manusia dipanggil untuk tidak semata-mata bekerja demi dirinya, tetapi sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada alam semesta. Prinsip ini juga mengajarkan manusia untuk hidup dalam keadaan sadar dan penuh dengan kesederhanaan. Dalam pandangan Jawa, keangkuhan, keserakahan, dan ego yang berlebihan adalah penghalang utama bagi manusia untuk mencapai manunggaling kawula Gusti. Oleh karena itu, untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, seseorang harus melepaskan semua hal yang bersifat duniawi dan egoistik. Melalui meditasi, ketenangan batin, dan perenungan, manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan dan menghilangkan batasan antara dirinya dan Yang Maha Kuasa. Kita berlanjut ke wisdom yang kedua, yaitu Trihitakarana, yang berarti menjaga keseimbangan hidup. Ajaran kuno yang sampai saat ini masih sangat dilestarikan di Bali, mungkin berasal dari kultur Jawa kuno ya, membawa kita pada pemahaman tentang pentingnya keseimbangan dalam kehidupan. Trihitakarana berarti 3 penyebab kebahagiaan, dan mengacu pada 3 hubungan utama yang harus diluhurkan oleh manusia, yaitu harmonisasi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Konsep ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai ketika ketiga hubungan ini selaras dan seimbang. Dalam hubungan dengan Tuhan, Trihitakarana sejalan dengan manunggaling kawula Gusti, yang menuntut manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini bisa dilakukan melalui doa,
melalui meditasi, serta tindakan-tindakan yang mencerminkan cinta kasih dan keadilan. Hubungan dengan Tuhan adalah pondasi spiritual yang memberi kekuatan batin bagi manusia untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Hubungan dengan sesama manusia juga sangat ditekankan dalam Trihita Karana. Manusia diingatkan untuk selalu hidup dalam harmoni dengan sesamanya. Dalam pandangan Jawa dan Bali kuno ya, setiap individu terhubung satu sama lain, dan tindakan kita akan mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, Trihita Karana mengajarkan pentingnya rasa saling menghormati, berempati, dan toleransi. Prinsip ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat dan menjadikan kehidupan bermasyarakat penuh dengan kedamaian dan gotong royong. Hal ini diejawantahkan dalam konsep yang diistilahkan dengan kata Tatwam Asi, yang berarti kamu adalah aku, kita pada hakikatnya adalah satu. Yang tak kalah penting adalah hubungan manusia dengan alam. Trihita Karana menegaskan bahwa manusia harus menjaga lingkungan alamnya, karena alam adalah sumber kehidupan. Alam bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga bagian dari diri manusia itu sendiri. Dengan menjaga alam, manusia menunjukkan penghormatan terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta. Alam adalah tempat manusia berinteraksi, berkarya, dan bertumbuh, sehingga merawatnya adalah bentuk kesadaran akan peran manusia sebagai penjaga kehidupan. Ketika ketiga hubungan ini, hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan alam, terjalin dengan baik, hidup manusia akan penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Ketiga hubungan ini menciptakan keseimbangan yang menguatkan manusia untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Hidup yang selaras, menurut Trihita Karana, bukan sekedar hidup yang baik bagi diri sendiri, tetapi juga hidup yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Kemudian berlanjut dari Trihita Karana, kita memasuki wisdom yang ketiga, yaitu Sangkan Paraning Dumadi, yang berarti asal dan tujuan hidup. Di atas perjalanan ini ya, Sangkan Paraning Dumadi menjadi panduan bagi manusia untuk memahami asal-usul dan tujuan hidupnya. Sangkan berarti asal, Paran berarti tujuan, dan Dumadi berarti tercipta atau terlahir. Konsep ini mengajarkan bahwa hidup adalah sebuah siklus. Setiap makhluk yang terlahir pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Setiap langkah dalam hidup manusia adalah perjalanan untuk menemukan kembali asalnya, dan semua pengalaman di dunia ini adalah proses untuk memurnikan jiwa agar siap kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Dalam ajaran hidup ini, bukanlah sekedar untuk mengejar kenikmatan duniawi, tetapi lebih pada perjalanan batin untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan keberadaan Tuhan. Sangkan Paraning Dumadi mengingatkan kita bahwa dunia ini hanya sementara, dan setiap materi yang kita kumpulkan di sini tidak akan kita bawa dalam perjalanan menuju alam abadi. Maka dari itu, manusia harus selalu ingat bahwa tujuannya bukanlah untuk menjadi sekedar kaya, bukan untuk menjadi sekedar terkenal atau berkuasa, melainkan untuk menjadi bijaksana, menjadi tulus, berkarma yang baik, dan berhubungan dengan ketuhanan yang baik. Karena semua yang kita jejak di dunia ini, di semesta yang fana ini, pada akhirnya yang akan kita bawa hanyalah hasil dari semua perbuatan kita yang telah kita lakukan di dunia. Perenungan akan Sangkan Paraning Dumadi juga memberi makna pada setiap kesulitan dan tantangan hidup. Ketika seseorang menyadari bahwa hidup adalah sebuah perjalanan untuk mencapai Tuhan, maka segala ujian di dunia ini akan terasa sebagai bagian dari proses pemurnian jiwa. Ujian dan cobaan adalah cara bagi manusia untuk menyadari kelemahan dan kekurangannya, serta memperbaiki diri
agar lebih siap untuk kembali ke asal kita pada akhirnya. Dengan demikian, Sangkan Paraning Dumadi memberikan perspektif yang lebih luas, lebih fokus, dan mendalam tentang tujuan hidup, tentang hakikat kita hidup, membuat manusia lebih berlapang dada dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Kemudian kita masuk ke jejak terakhir dalam episode ini yaitu menyatukan ketiga ajaran ini, jalan menuju kehidupan yang bermakna. Jika dilihat lebih dalam dari awal manunggaling kaula Gusti, kemudian lanjut ke Trihita Karana, dan yang terakhir Sangkan Paraning Dumadi, sebenarnya adalah satu rangkaian ajaran yang saling terhubung. Ketiganya memberikan arah bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan bermakna. Manunggaling kaula Gusti adalah awal dari perjalanan spiritual, yaitu kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap diri manusia, dalam setiap ruang, dan dalam setiap waktu. Ini adalah pondasi yang menumbuhkan rasa syukur, menumbuhkan ketulusan dan cinta kasih dalam kehidupan. Dengan menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam diri kita, manusia akan lebih mudah menjaga hubungan baik dengan sesama, alam, seperti yang diajarkan dalam Trihita Karana. Trihita Karana pada gilirannya adalah aplikasi praktis dari rasa kedekatan dengan Tuhan, dengan menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama dan alam. Manusia menjalani hidup yang harmonis dan penuh dengan kebijaksanaan. Ini adalah laku kehidupan yang menjadikan manusia lebih dekat dengan Tuhan dan lingkungan sekitarnya. Hidup dalam keseimbangan ini membantu manusia memahami tujuan hidupnya. Tujuan hidup yang lebih tinggi yaitu Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi menjadi tujuan akhir dari perjalanan hidup. Ketika manusia menjaga hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam, ia sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk kembali kepada Sang Pencipta dengan jiwa yang bersih dan tenang. Sangkan Paraning Dumadi menjadi pengingat bahwa kehidupan ini hanya sementara, dan setiap tindakan di dunia adalah bekal untuk perjalanan abadi menuju Yang Maha Kuasa. Melalui pemahaman ketiga ajaran ini, leluhur kita percaya bahwa mereka dapat mencapai kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Dengan menjalankan ketiga ajaran ini, manusia tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan seluruh ciptaannya, sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Dalam dunia modern yang seringkali dipenuhi oleh hiruk-pikuk dan ambisi, ajaran ini menawarkan jalan yang berbeda, sebuah jalan untuk kembali ke akar spiritual dan meraih kebahagiaan sejati. Ini adalah jalan untuk hidup dalam harmoni dengan diri, dengan sesama, dan dengan alam, serta untuk menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan kembali diri kita dalam Tuhan. Nah, sekian di episode kali ini. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada teman-teman yang mau menambahkan? Ketik di bawah dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.